Sebuah artikel yang memuat kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak di bawah umur oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kasus yang diduga terjadi tahun 2019 ini menjadi sorotan karena polisi menghentikan penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Namun Divisi Humas Mabes Polri menyatakan penghentian itu bukan keputusan final. Penyelidikan dan penyidikan bisa dibuka kembali bila ada bukti terbaru. Apabila kita bicara tentang penghentian penyidikan, itu bukan berarti semua sudah final. Ya toh? Apabila memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti-bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali. Seperti itu. Ya. Pada tahun 2019 lalu, sang ibu beserta ketiga anaknya yang diduga menjadi korban pemerkosaan sempat berjuang untuk mencari keadilan. Pada saat itu mereka harus menempuh perjalanan sekitar 12 jam dari Luwu Timur ke Kota Makassar demi mendapat bantuan hukum. Ia mengadukan kasus ini ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Kini tim Lembaga Bantuan Hukum kembali kumpulkan fakta-fakta kasus dugaan pemerkosaan ini. LBH menyebut pantas dibuka kembali karena penghentian oleh polisi dinilai sangat prematur. Posisi kami tetap sama, kasus ini harus dibuka kembali dan untuk itu Polri untuk membuka kembali dan melanjutkan proses perkara. Para anak mengatakan pada psikolog bahwa terjadi kekerasan seksual dari yang dilakukan bapaknya. Dan bahkan ada pelaku lain yang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada 3 anak. Selain itu, tim LBH juga telah melapor ke Komnas HAM dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mendapatkan rekomendasi dari Komnas Perempuan agar kasus dugaan pemerkosaan ini dibuka kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Apa dasar dibalik keputusan polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur? Lantas bagaimana upaya perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi para terduga korban? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes E. Zulpan, dan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Pak Zulpan, selamat malam. Selamat malam. Ibu Retno, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Zulpan dulu ya, Ibu Retno. Silakan. Pak Zulpan, kalau kemudian dari Kepolisian Luwu Timur menyatakan penghentian penyelidikan ini karena katanya kurang bukti, lalu dari Mabes Polri menyatakan bisa dibuka lagi, kenapa dulu dihentikan penyelidikannya? Baik ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya bisa menyampaikan bahwa benar ya, pada tanggal 9 Oktober 2019 ada pengaduan yang dilaporkan oleh saudari RA, ibu korban, kepada Polres Luwu Timur. Ya, pengaduannya adalah adanya pencabulan yang dilakukan oleh suaminya atau ayah kandung daripada ketiga anak tersebut. Bolehkah kita menggunakan terminologi pemerkosaan, Pak? Pencabulan itu lebih rendah daripada pemerkosaan. Ya, saya rasa kita keliru ya kalau kita pakai pemerkosaan. Karena ini anak ini kan usia pertama masih 7 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. Ya, kemudian dari anak-anak tidak bisa diperkosa maksudnya? Tidak bisa jadi korban perkosaan? Ya, kita sudah mengambil keterangan daripada anak-anak itu sendiri ya, bahwa tidak ada katakanlah masuknya alat kelamin bapaknya ke dalam alat kelamin anak ini. Ya, jadi mungkin agak vulgar kalau saya sampaikan ya, tetapi tidak demikian sehingga kita tidak bisa mengatakan perkosaan, pencabulan. Pencabulan pun ini di dalam visum et repertum yang telah dilakukan 2 kali ini tidak membuktikan seperti itu ya. Oke, lalu? Ya, dan pengaduan pertamanya juga itu adalah adanya pencabulan ya yang dilakukan oleh saudara SA, suami daripada Ibu RA, kepada ketiga anaknya. Ya, sehingga dengan laporan itu, pada saat itu, penyidik dari Polres Luwu Timur langsung merespon dengan mengambil keterangan, kemudian juga terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, ya ini dan juga kasus-kasus pencabulan lain,
kita memerlukan bukti pendukung yang sangat diperlukan atau signifikan dalam rangka proses persidangan nantinya, yaitu adanya visum et repertum. Visum pertama sudah dilakukan, yaitu di Malili, ya, Puskesmas Malili di Kabupaten Luwu Timur, pada saat ibu korban melaporkan kasus ini. Hasil daripada visum, yang mana juga didampingi oleh ibu korban, ini menyatakan, ya, hasil visum ini tentunya di bawah sumpah, ya, terhadap orang yang melakukan visum. Ya, hasil visum ini tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan akibat kekerasan seksual, kemudian alat kelamin daripada ketiga anak ini juga tidak ada kerusakan, demikian juga yang lain. Jadi intinya tidak terjadi, ya, pencabulan itu. Nah, kemudian untuk merespon daripada keinginan ibu ini terkait dengan keyakinan yang ada pencabulan yang dilakukan oleh suaminya, maka kita pada saat itu penyidik Polres Luwu Timur melakukan visum kedua, yaitu di rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Bayangkara di Kota Makassar. Ya, itu dilakukan pada tanggal 11 November 2019. Nah, kemudian hasil visum yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Makassar, lengkap dengan ada berita acara dan juga tentunya di bawah sumpah jabatan daripada dokter yang melakukan visum, sama, yaitu tidak ditemukan adanya bukti-bukti pencabulan, baik alat kelamin daripada ketiga anak tersebut tidak mengalami kerusakan dan sebagainya seperti itu. Oke, Sehingga jadi itu dengan bukti seperti itu, ya. jadi kemudian disimpulkan kasus dihentikan begitu ya? Ya, kita tidak serta-merta juga menghentikan, tetapi melalui proses gelar perkara. Ya, gelar perkara pertama itu tanggal 5 Desember 2019, penyidik melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh penyidik adalah tidak ditemukan cukup bukti terkait kasus pencabulan ini. Kan ini baru tahap penyelidikan yang dilakukan, ya, belum tahap penyidikan. Jadi tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan pada saat itu karena terkendala dengan alat bukti begitu. Pak Zulpan, dari apa yang digali oleh teman-teman yang ada di media jurnalistik publik Project Multatuli adalah bahwa ibu korban ini kemudian membawa anaknya untuk visum sendiri ke puskesmas yang lain dan dalam surat rujukan tertulis diagnosis internal thrombosed hemorrhoid dan child abuse, kerusakan pada bagian anus akibat pemaksaan persenggamaan. Diagnosis lainnya, abdominal and pelvic pain, kerusakan pada organ vagina akibat pemerkosaan. Diagnosis selanjutnya vaginitis atau peradangan pada vagina dan konstipasi atau susah buang air besar. Ibu korban juga bercerita bahwa sudah menyampaikan beberapa foto-foto luka-luka yang diderita anaknya. Lalu ada tadi sampaikan pada tanggal 11 itu dilakukan pemeriksaan di rumah sakit kepolisian. Tapi menurut ibu korban, 11 November justru ibu korban mendapatkan hasil pemeriksaan psikiatri yang katanya menyatakan ia mengalami gejala waham sistematis. Ini yang kemudian kita bingung. Kalau kemudian ada foto-foto, ada visum dari visum tandingan begitu, apakah ini tidak cukup bukti? Lalu kenapa kemudian malah justru ibunya yang diperiksa secara kejiwaan yang banyak sekali orang merasa sebenarnya relevansinya tidak ada? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik ya. Jadi kalau terkait dengan hasil visum yang disampaikan tadi, tentunya ini bertolak belakang juga dengan hasil visum yang sudah dilakukan oleh Puskesmas di Malili maupun Rumah Sakit Bayangkara. Jadi hasil visum, tentunya hasil visum ini merujuk daripada pengantar daripada penyidik. Kalau kita punya kasus katakanlah pencabulan ini dilaporkan ke kepolisian, maka kepolisian ya akan menerbitkan surat pengantar kepada rumah sakit untuk melakukan visum. Nah, seperti itu. Hasil daripada visum yang sudah dilakukan ini juga bertolak belakang. Kalau saya sampaikan di sini, ya ini mungkin terlalu vulgar ya bahasanya, tetapi bisa saya simpulkan tidak ada sama sekali bekas daripada kekerasan seksual, alat kelamin ketiga anak laki-laki ini, baik vagina maupun duburnya, ini tidak ada mengalami gangguan seperti itu. Bu Retno, silakan Pak Zulpan. Iya, sehingga dengan adanya dua hasil visum et repertum daripada dua rumah sakit ini yang katakanlah tidak mendukung daripada laporan ibu daripada ibu korban, maka saudari RA memang betul ya sempat dilakukan pemeriksaan psikiatri
di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulsel ya di Makassar, di mana hasil daripada observasi psikiatri terhadap ibu ini, itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh psikiater memang mengarah kepada waham. Oke. Sebentar, terakhir, ini karena kemudian dari Mabes Polri menyatakan bisa dibuka lagi, apakah artinya selama ini bukti-bukti yang dicari oleh kepolisian Luwu itu selama ini tidak memadai? Ya, jadi memang terkait dengan kasus pencabulan ini tentunya kita harus bekerja sama ya antara korban atau pelapor dengan penyidik, begitu ya. Karena ini adalah merupakan delik aduan. Kemudian kendala yang kita hadapi Sebentar. Kalau ada dugaan pencabulan itu dianggap sebagai delik aduan begitu ya? Ya ini kan termasuknya di situ ya. Karena kan orang berbuat cabul kan Polri tidak tahu kalau tidak ada laporan, begitu ya. Oke, Bu Retno saya minta tanggapan Anda dulu. Ya, dari keterangan kepolisian maksudnya, Mbak. Silakan. Ya, pertama tentu KPAI menyampaikan keprihatinan mendalam ya atas peristiwa ini. Dan kalau tadi memang dari penelusuran kami juga bahwa kepolisian akan membuka kembali gitu ya atas perintah Mabes Polri. Saya rasa ini satu jalan keluar ya di antara berbagai pro kontra yang terjadi. Kalau kami KPAI tentu kalau ada dugaan pencabulan ya seperti tadi dikatakan oleh pihak polisi ya dugaan pencabulan ini kemudian apalagi nih anak-anak masih di bawah usia 10 tahun, menurut saya kan ini apalagi dilakukan oleh sang ayah yang seharusnya melindungi tapi menjadi justru menjadi pelaku ya tentu dugaan ini adalah dugaan serius. Dan kalau memang tadi keterangannya menunjukkan bahwa di sini tidak terbukti dan tidak terbukti sementara ada visum tandingan, saya rasa sudah tepat ketika kepolisian membuka kembali. Ini harus dibuka kembali, harus diusut kembali untuk kita tahu sebenarnya seperti keterangan yang mana nih gitu ya. Kalau kami KPAI tentu anak-anak apalagi usia di bawah 10 tahun ya ketika menjalankan pemeriksaan tanpa pendampingan dan lain-lain ya tentu ini sangat sulit ya mengajak anak-anak ini berbicara gitu ya itu tentu butuh sebuah proses yang luar biasa perlu keahlian dan perlu pendekatan yang luar biasa dan ini kan ada hasil psikolog juga yang kemudian mampu mengungkap juga apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak. Saya rasa ini harus dibuka kembali kasus ini. Ini agar ada efek jera dan juga kekerasan seksual ya kepada siapapun apalagi kepada anak-anak tentu perbuatan tindak pidana yang tidak bisa menurut kami ditolerir gitu ya. Jadi kami mendukung dibukanya kembali. Bu Retno begini, ada keterangan yang konflikting begitu, berbeda antara apa yang disampaikan kepolisian dengan apa yang disampaikan oleh ibu korban. Karena setelah dari kepolisian menyatakan tidak ada, dari visum tidak ada bukti bahwa terjadi kekerasan dan lain sebagainya, lalu ibu korban membawa ke puskesmas yang lain, lalu kemudian dibawa juga ke Makassar, hasilnya berbeda. Dari puskesmas yang ada di Luwu Timur, tempat ibu korban memeriksakan anak-anaknya, ada tadi rujukan dengan sekian hal yang tadi sudah saya katakan. Nah, lalu dari pemeriksaan psikolog di Makassar dinyatakan bahwa iya ada abuse di situ terhadap anak-anak ini. Mereka juga katanya berhasil menunjukkan apa yang dilakukan oleh para terduga pelaku ini terhadap mereka, anak-anak ini. Nah, kalau kemudian ada conflicting seperti ini, lalu kepolisian menggunakan bukti yang digali sendiri, apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya kalau kepolisian kemudian ini menganggap selesai dan Mabes Polri tidak memerintahkan, tentu kami KPAI akan mendorong untuk dibuka gitu. Tapi kan ini sudah ada arah untuk membuka kembali ya. Artinya perbedaan tadi ya dibuktikan saja gitu. Jadi artinya akan ada penyidikan ulang gitu atas kasus ini gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mabes Polri kan sebagai bentuk jalan keluar ya bagi kami dan itu tentu kami dukung ya tidak sekedar mengatakan akan dibuka tapi betul-betul dibuka dan transparan ya. Jadi bagaimana proses ini transparan dan bisa dilihat oleh publik gitu. Baik, saya akan jeda sejenak, sesaat lagi akan kami lanjutkan di Sapa Indonesia Malam. Anda tetap bersama kami, saudara.